Assalamualaikum semuanya. Emang ini tuh autornya tuh udah gila. Jadi kan gue sempet ngebahas tentang autor Hataraku Mousama yang dihujat gara-gara dia ngeluarin chapter terakhirnya itu kan. Nah, kebetulan klip itu pun yang jadi klip terbanyak gua pertama kali di TikTok dan banyak orang yang merespon tentang hal itu. Jadi gue tuh ada kepikiran untuk ngebahas apakah kita pantas untuk menghujat autor Hataraku Mousama. Tadinya tuh sebenarnya gue ada kepikiran buat ngebaca dulu light novelnya sampai terakhir sampai volume 21. Cuman pas gue udah cari dan ketemu dan gue mencoba membaca, ternyata satu chapternya itu panjang banget dan gue nggak bisa yang baca satu tulisan full gitu kan dari awal sampai akhir di HP gitu. Kalau misalnya di buku gue masih oke lah. Kalau misalnya di HP entah kenapa gue nggak kuat. Jadi ya gue mengurungkan niat untuk membaca light novelnya dan gue mencoba untuk mencari beberapa informasi dari fandom tentang pembahasan dari ending Hataraku Mousama dan juga keseluruhan ceritanya dari light novel yang belum diadaptasi ke anime. Dan setelah gua riset dan gua nonton anime Hataraku Mousama sampai season 3, sebenarnya tanpa lu baca light novelnya, lu juga pasti bisa memaklumi orang-orang yang marah sama ending dari Hataraku Mousama gitu kan. Karena intinya tuh begini, karena di awal cerita tuh udah berfokus kepada Mao sama dan juga Yusa Emilia yang merupakan musuh bebuyutan, yang dimana si Mao ini cowok dan Yusa Emilia ini cewek. Jadi tuh kita yang nonton tuh udah tergambar kayak, wah ntar ini romance-nya tuh tentang bagaimana yang dulunya ini musuh bebuyutan jadi dua insan yang saling mencintai gitu kan. Dan juga kemunculan karakter-karakter cewek di anime ini kayak Chiho ataupun si Christina Bell, itu juga kita mikirnya ya juga cuman sebagai karakter pendukung, tidak terpikirkan kalau si Chiho ini bakal menang gitu kan. Terus ditambah ada plot Alas Ramus yang dimana si Alas Ramusnya ini manggil si Mao-nya ini papa dan si Yusa Emi-nya ini mama. Itu tuh ngebuat kayak wah ini tuh salah satu bagian dari develop romance antara Mao sama Emilia gitu kan. Cuman ternyata autornya berubah pikiran di akhir-akhir. Cuman gue nggak tahu apa yang merasuki autornya hingga dia memiliki pikiran untuk menjadikan Chiho pemenangnya di ending dari light novel Hataraku Mousama gitu kan. Dari riset gue itu tuh si perasaannya Mao sama itu berubah ke Chiho itu baru terbentuk di volume ke-19 yang dimana tuh itu udah volume terakhir gitu kan, udah hampir pengen terakhir karena kan terakhirnya itu di volume 21. Jadi selama cerita sampai ke volume 19 itu tuh si Mao nggak ada perasaan romansa sama sekali, entah itu ke Chiho atau ke Emi. Sedangkan si Emi sama Chiho udah ada perasaan suka ke Mao. Nah maksud gua, kenapa nggak dibuat aja si Mao itu jadi suka sama Emilia dengan berbagai macam konflik yang bisa dibuat. Dan menurut gue itu jauh lebih better dan orang-orang jauh lebih ingin plot yang kayak gitu kalau menurut gue. Ya karena dari awal juga orang tuh pasti secara nggak sadar itu tuh juga nungguin gitu kan konflik romance antara Mao sama si Emilia. Mereka penasaran gitu dengan gimana nih caranya biar kedua insan yang saling bermusuhan ini tiba-tiba bisa saling mencintai. Dan ditambah dengan kemunculan plot Alas Ramus yang ngebuat tuh orang juga makin penasaran sama develop cerita dari romance Hataraku Mousama ini. Terus juga orang tuh udah nggak bakal expect kalau si Chiho-nya ini tuh menang karena karakternya tuh emang udah pas banget sama karakter cewek pendukung yang nantinya tuh di akhir tuh kalah. Terus juga ditambah di animenya yang ngisi suaranya tuh Taoyama Nao, yang dimana kalau misalnya wibu sepuh tahu Taoyama Nao itu salah satu seiyuu yang spesialisnya tuh ngisi suara karakter-karakter yang kalah nantinya. Ya walau nggak semuanya, cuman tuh banyak gitu karakter-karakter yang kalah diisi sama Taoyama Nao. Kayak Yuiga Hamayui dari Oregairu. Terus juga ada Sarashi Naruka dari Kanokari. Plus ada Koga Tomoe dari Seishunobу Tayaro. Terus juga kalau misalnya lu mau nyari di My Anime List masih banyak lagi kan. Emang sih, kalau seandainya emang tujuan autornya ini mau bikin ending yang nggak ketebak sama orang yang baca light novelnya, dia berhasil banget. Nggak, bahkan sangat berhasil menurut gua. Cuman ya kan kalau kayak gini itu kan malah ngerugiin dia sendiri ya kan, karena ya buktinya dia mau ngeluarin light novel yang baru tapi orang-orang karena udah skeptis dengan karya sebelumnya, jadi karya light novel yang sekarang tuh rada kurang laku. Padahal kalau seandainya gua cari-cari tentang yang orang ngebahas tentang light novel terbarunya, bilang tuh ceritanya tuh katanya bagus. Terus juga nih, kalau seandainya emang dari
awal si Chiho-nya ini mau yang menang, ya buat aja gitu pahlawannya cowok, jangan cewek. Jadi orang tuh nggak ada ekspektasi apa-apa gitu dengan pertarungan mereka berdua. Yang gue nggak tahu kalau seandainya emang genrenya jomok ya, itu udah di luar puasa gue. Tapi kalau dari sudut pandang gue, karena sebelum buat video ini gue sempet nonton dulu anime Hataraku no Sama sampai season 3. Gue merasa plot yang keluar di season 2 dan season 3 jadi mubazir gitu, dengan ending yang dimana si Chiho-nya ini jadi pemenangnya gitu kan. Apalagi tuh plot alas Ramus. Kalau emang di ending itu Chiho yang jadi yang menang, itu ngapain gitu dibuat plot alas Ramus yang dia dibuat seolah-olah kayak anak kecil, terus manggil si maunya ini papa dan si Emilia-nya ini mama, terus mereka bikin kayak keluarga pura-pura gitu. Itu udah jadi kayak buat apa gitu. Lagian juga nih di akhir kan, itu kan penyelesaiannya si Mau itu kan juga punya istri bisa lebih dari satu. Ya kenapa nggak Emilia-nya aja gitu dibuat jadi yang istri utama dan si Chiho-nya jadi istri kedua? Ya walaupun terlihat agak memaksakan, cuman kan itu jauh lebih better dibandingnya sekarang. Ya tapi gue sih berharap ya kalau di animenya nanti, kalau emang diadaptasi sampai tamat nih, itu di endingnya tuh dirubah. Karena nggak sedikit juga anime yang ngerubah ending dari light novel atau dari manganya. Contohnya kalau misalnya lu tahu anime Fuka, itu tuh harusnya kalau seandainya endingnya itu ngikutin manganya, itu ending di season 1 tuh sampah banget. Si Fukanya itu mati ketabrak truk masuk isekai. Cuman kan di animenya tuh dirubah gitu. Jadi si Fukanya itu selamat. Ya menurut gua sih mudah-mudahan ya dirubah kayak gitu. Ya walaupun kalau seandainya diadaptasi jadi anime, kan gua kan sempet riset satu seasonnya Hataraku no Sama itu dia mencakup 3-4 volume. Ya kalau misalnya mau diadaptasi anime, itu kan sampai saat ini di season 3 itu tuh baru mencakup sampai ke volume 8. Nah, masih ada 13 volume yang tersisa. Kalau seandainya satu seasonnya itu 3 volume atau 4 volume dan masih ada 13 volume yang belum keadaptasi, ya kemungkinan Hataraku no Sama itu baru tamat di season ke-7 plus 1 movie. Kan biasanya kan kalau anime-anime gitu kan kalau pas tamatnya itu kan ngeluarinnya movie kan. Cuman ya balik lagi, siapa studio yang mau ngadaptasi anime Hataraku no Sama sampai season 7? Yang beda kasusnya sama Boku no Hero gitu kan. Boku no Hero diadaptasi sampai season 7 ya karena ceritanya masih worth it gitu buat diadaptasi dan hype-nya juga gede gitu kan. Hataraku no Sama hype-nya nggak begitu gede kayak Boku no Hero. Sedangkan orang yang baca light novel yang dulu pengen nonton animenya skeptis karena takut endingnya sama kayak di light novel. Jadi ya studio juga mikir-mikir gitu kan kalau mau adaptasi sampai 7 season nih anime. Cuman menurut analisa gua aja ya, karena gue dulu juga sempat buat novel online dan yang baca juga udah lumayan banyak dan interaksi di kolom komentarnya juga udah ada. Kayaknya sih plot yang dimana ngebuat si Chiho ini jadi heroin utama itu tuh improvisasi dari autornya tuh di akhir-akhir sebelum serial ini tamat. Karena kalau misalnya dilihat dari bagaimana si perasaannya Mau ini berubah ke Chiho juga di volume 19 kan, yang dimana 3 volume lagi sebelum light novelnya itu tamat. Nah karena gue tuh dulu pernah ada kasus serupa juga gitu, kayak gue dari awal udah ngeplot nih kayak ini ntar yang jadi heroinnya, ini yang ntar kalah, ini yang jadi pendukungnya aja. Nah tiba-tiba seiring berjalannya cerita, karena ada yang komen juga di situ kan, itu tuh kayak ngebuat pertimbangan ulang gitu dengan ending yang bakal gua buat. Ya mungkin itu juga gitu yang terjadi sama si Wagahara Satoshi Sensei, ya gue juga nggak tahu. Terus juga di wawancaranya juga kan dia juga bilang kalau dia tuh nggak mau bikin cerita yang klise, yang standar rivalitas cinta sebagai patokan utama. Dia tuh maunya tuh cerita yang dimana orang yang ngedukung MC ini dari awal dengan tulus tuh sebagai pemenang di akhirnya. Ya cuman kalau misalnya dari gua sendiri itu tuh jadi ngebuang plot yang sebelum-sebelumnya tuh udah dibangun, jadi plot-plotnya tuh jadi mubazir aja menurut gua. Tapi ya itu pendapat dari gua. Bagaimana pendapat kalian tentang anime atau light novel Hataraku no Sama? Apakah kalian termasuk salah satu orang yang dulu ikut ngehujat autornya? Coba komen.